Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astarman, SHGMM, dosen tetap pada program Studi S1 Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Pada kesempatan ini saya menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026. Video ini menampilkan salah satu proses pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar mampu memahami konsep-konsep dasar maupun penerapan dalam dunia kerja, serta mampu menganalisis berbagai permasalahan sesuai bidang keilmuan. Pada sesi pembelajaran ini, materi yang akan saya sampaikan adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar mengenai materi yang dipelajari, kemudian menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Dilanjutkan dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi dan studi kasus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam konteks yang nyata. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan memadukan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan presentasi mahasiswa agar proses pembelajaran berlangsung aktif, kolaboratif, dan bermakna. Selanjutnya, saya akan mulai proses pembelajaran sesuai dengan tahapan yang telah dirancang dalam RPS. Selamat mengikuti pembelajaran. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semua, salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara sudah berada pada semester 3 yang akan berjumpa dengan Bapak selama 1 semester ke depan di dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Mudah-mudahan kita ke depan diberikan kesehatan yang prima selalu dan diberikan rahmat serta hidayah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku manusia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi pengikut yang memang mengidolakan beliau dan nanti telah dia dari kita bersama dalam surga yang kuasa. Ya saudara-saudara, Bapak perkenalkan di awal perjumpaan kita di semester ini dalam mata kuliah komunikasi. Sekalian Bapak perkenalkan diri kepada saudara. Di semester yang lalu saudara tidak berjumpa mata kelas ya. Nama Bapak Astarman, SHGMM. Di bagian mata kuliah komunikasi bisnis di Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri ini dari waktu ke waktu.
Jadi selama 1 semester depan kita akan berbicara tentang komunikasi dan bisnis dan apa manfaatnya dari komunikasi itu dan kaitannya dengan bisnis. Dan kita akan mulai memulai dari sebuah pengertiannya. Apa itu komunikasi dan apa itu bisnis? Kemudian apa pula yang dikatakan komunikasi bisnis? Jadi saudara-saudara, jumlah kita ada sekitar 23 orang. Ya. Ketua, siapa nama ketua? Hikmal saya Oh, sorry, panggilan sehari-hari? Hikmal. Hikmal. Oke, saudara Hikmal. Komunikasi. Berarti Bapak bertanya sama ketua sebentar ini, ya, Bapak menyampaikan sesuatu kepada saudara, ya kan? Lalu ketua menjawab. Berarti sudah terjadi suatu komunikasi. Tuh. Kemudian Bapak bicara di depan ini di hadapan saudara-saudara semua. Bapak menyampaikan sesuatu, saudara yang mendengarkan. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu saudara dengar. Berarti sudah terjadi suatu proses komunikasi. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan itu, kira-kira arti komunikasi itu apa? Kita kan sering mendengar nih. Komunikasi apa? Arti komunikasi itu apa kira-kira? Penyampaian informasi, Menyampaikan informasi, pesan, ide, pikiran dari seseorang kepada seseorang. Luar biasa. Terima kasih saudara ketua. Jadi proses menyampaikan suatu informasi atau pesan dari seseorang kepada orang lain, gitu ya. Jadi yang disampaikannya itu apa? Informasi atau pesan atau sesuatu. Yang menyampaikan siapa? Bapak tadi ya? Yang menerima siapa? Saudara ya? Jadi kalau dalam istilah komunikasi itu, yang menyampaikan itu disebut komunikator. Komunikator berarti orang yang menyampaikan. Nah, kalau orang yang mendengar, yang menerima pesan itu, Anda yang menerima pesan itu apa namanya? Audien atau komunikan. Kalau itu istilah audien. Sementara orang yang mendengar pesan, yang menerima pesan itu disebut, kalau dalam istilah komunikasi adalah komunikan. Nah, kemudian kaitannya dengan bisnis. Nah, bisnis apa kira-kira? Apa yang dikatakan bisnis? Nah, saudara bisnis kan pakar-pakar ekonomi. Bisnis itu apa bisnis? Kira-kira bisnis apa ya? Kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menjual barang Atau produk atau barang ya kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh hasil. Nah, kalau berbisnis tidak menginginkan keuntungan, tidak bisnis, beresiko itu makanya itu bisnis. Jadi kaitannya antara komunikasi dan bisnis yaitu proses menyampaikan pesan bisnis ya dari kita kepada konsumen atau kepada orang lain. Di pesan bisnis itu Anda akan menyampaikan Anda berbisnis tentang apa ya. Mungkin Anda akan sampaikan tentang produk, tentang harga, ya, tentang jenis-jenisnya, keunggulan-keunggulan produk Anda sebagai iklan lain. Itu sudah. Jadi kalau komunikasi bisnis itu komunikasi yang disampaikan kepada seseorang atau orang lain, baik pribadi maupun kelompok yang kaitannya dengan bisnis. Jadi kita lanjutkan saudara-saudara. Jadi selama semester ini ke depan, di kurang 6 bulan ke depan kita diharapkan bisa berkomunikasi dan bisa menjalin hubungan yang bagus dan
teman-teman yang komunikatif di dalam ruangan ini, sehingga apa yang kita lakukan ke depan bukan hanya sebagai ilmu, tetapi kalau dapat bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, selama semester ini di akhirnya nanti saudara tentu akan diberikan penilaian. Ya. Komponen-komponen yang terkait kalau Bapak ini biasanya kehadiran saudara. Di kehadiran saudara selama semester ini diharapkan 80%. Dan kalau saudara tidak berkesempatan hadir kuliah dengan Bapak, saudara bisa menyampaikan pesan melalui WhatsApp ya, atau bentuk lain di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, sampaikan pesan ke Bapak atau langsung ke ketua boleh, nanti ketua menyampaikan ke Bapak. Nah, dalam menyampaikan pesan itu, saudara, ketidakhadiran saudara pada suatu ketika, pada suatu hari itu, saudara berikan alasan yang jelas ya. Misalnya saudara, Pak, saya nggak bisa hadir hari ini kuliah. Ya, sebutkan alasannya, jangan sampai di situ, Pak, saya nggak bisa hadir hari ini kuliah ya, thank you. Nggak bisa, jangan. Itu Bapak tidak terima. Ya, Bapak menerima alasan saudara. Walaupun alasan saudara itu menurut teman-teman sangat sepele ya, tapi kalau memang itu kenyataan buat saudara tidak hadir, ya sampaikan saja. Pak, mohon izin ya Pak, saya tidak bisa hadir hari ini karena jempol saya digigit semua Pak. Nah, itulah menyebabkan saya tidak hadir. Tidak apa-apa. Jadi alasan saudara tidak hadir itu jelas karena jempolnya digigit semua. Jadi apapun alasan ketidakhadiran saudara nanti beritahu. Ya. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok nanti saudara, ada tugas individu, dan ada UTS ya, ujian tengah semester nanti. Kemudian terakhir ada ujian akhir semester. Nah, semua ini jangan dilewati ya. Jadi saudara-saudara, ini kita sudah artikan tadi apa itu komunikasi. Kemudian bentuk dari komunikasi itu, orang menyampaikan pesan, formatnya ada bermacam-macam. Ada yang namanya komunikasi verbal, ada yang non verbal. Kalau yang verbal itu seperti yang Anda lihat di depan, ya kita menyampaikan pesan itu melalui lisan atau tulisan. Ada kalau kayak Bapak sekarang itu lisan ya, itu verbal. Kemudian kalau yang tulisan seperti apa contohnya? Melalui WhatsApp, ya kan? Melalui ini memberikan pesan pada seseorang. Kemudian komunikasi non-verbal, komunikasi yang disampaikan, pesan itu yang disampaikan kepada seseorang agar orang mengerti apa yang kita maksud itu disampaikan tidak dengan tulisan, tidak dengan ucapan, ya, tidak dengan lisan dan tidak dengan tulisan. Mungkin dengan gerak-gerik tubuh, atau dengan face, atau dengan gelekan kepala. Orang geleng kepala kan berarti oh dia menolak, tidak setuju ya. Kemudian kalau kita memanggil seseorang, misalnya dia berdiri di depan atau ketua berdiri di pojok sana, Bapak manggil Anda di sini. Kalau dengan lisan, wah sini bisa sih sebentar, itu kan lisan ya. Atau dengan apa? Bapak sampaikan, ketua bisa sini sebentar. Itu kan verbal. Tapi kalau dengan gerakan, mungkin dengan panggil, ya kan? Tanpa berbicara, tanpa menuliskan, cukup gerakan aja. Jadi pesan ini kan sampai pada kita. Paham maksudnya berarti Bapak ini memanggil saya. Ini arti pesan itu sampai. Kemudian juga kalau seseorang mencintai seseorang, misalnya laki-laki mencintai seseorang, Anda kan pernah mendengar kata-kata bahwa cinta itu nggak mesti diucapkan kan? Ya, nggak mesti diucapkan. Itu apa artinya?
Cinta itu tidak mesti diucapkan, tetapi hal dia mencintai. Apa itu kira-kira? Ini dia dengan gerak, ya dari gerak-geriknya terbaca bahwa seseorang itu menyukai Zianu gitu. Atau melalui perhatian-perhatian yang setiap hari gitu ya. Sering nanya sama enggak, kan? Sudah jaga kesehatan loh, pokoknya diberikan perhatian gitu. Nah kalau kita lawan jenis itu orang yang dia sukai duduk dengan cowok lain, ya masa saya hati kan? Berarti tanda dia suka kan? Cinta kan? Apakah dia mengucapkannya? Belum tentu. Ya, dia belum mengucapkan, tapi sebenarnya dia sudah merasakan cinta. Seperti itu. Jadi itu yang namanya komunikasi yang disampaikan melalui gerak-gerik. Kemudian bagaimana kalau orang bisu berbicara? Itu termasuk komunikasi apa? Verbal atau non-verbal? Dia melalui gerakan itu ya, gerakan tangan begitu. Seperti dia mengatakan orang mati azan, mengatakan orang bisu kan tidak mungkin bisa bicara seperti kita. Dia mengatakan gitu. Kalau dia mengatakan dia tidak berbicara, tetapi gerakannya menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Oh ini maksudnya. Memberikan informasi kepada seseorang yang tujuannya kita adalah menyampaikan sesuatu yang kita rasakan dan kita inginkan agar orang itu menerima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita dalam berbisnis, tentu kita menyampaikan pesan bisnis kepada seseorang, bagaimana kita bernegosiasi, ya, bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada orang lain, ya, baik melalui lisan, juga melalui lisan, dan juga melalui gerakan gestur. Dalam menjelaskan sesuatu kepada orang lain, gerakan tubuh kita itu menguatkan arti dari pesan yang akan kita sampaikan itu. Contoh, kalau Bapak menyampaikan produk yang Bapak sampaikan kepada saudara, Bapak punya produk persis seperti bola. Kalau persis seperti bola itu Bapak menggambarkan bulan kan? Berarti kan nyambung antara pesan itu dengan gestur yang Bapak sampaikan. Tapi kalau Bapak sampaikan usaha, Bapak produk yang akan Bapak jual bulan, kan tidak nyambung, ya kan? Jadi artinya gerakan gestur tubuh kita itu dalam menyampaikan pesan bisnis kepada seseorang agar seseorang itu gampang menangkap dan mengerti apa yang kita maksud itu. Nah, berbuat dengan gerakan-gerakan yang menunjang dan menyesuaikan dengan pesan apa yang akan kita lawan itu. Jadi saudara, komunikasi kan kita menyampaikan pesan, menyampaikan ide, menyampaikan pikiran kepada orang lain. Segala sesuatu yang akan menjadi kebiasaan bagi kita di dalam kehidupan ini diawali dengan memulai, kemudian melatih. Ya. Melatih, kalau dalam komunikasi, melatih berbicara, melatih menyampaikan ide, melatih menyampaikan gagasan. Kalau kita sudah terbiasa nanti, maka dimanapun Anda berada dan apapun jenis pesan yang akan Anda bawakan nanti, insya Allah saudara sudah terbiasa menyampaikan ide. Begitu juga dalam dunia kerja nanti, saudara sudah terbiasa berbicara di hadapan orang. Nanti kalau diminta Anda wawancara, dia tidak duduk lagi karena sudah biasa. Tapi kalau pernah Anda berbicara di depan kawan-kawan, di depan orang ramai, nah pas ketika Anda dibutuhkan, ya kita bisa jadi duduk. Jadi saudara, kita harapkan di dalam mata kuliah komunikasi bisnis kita selama 1 semester ke depan, kita melatih berbicara, melatih dengan bentuk diskusi, tanya jawab, umpan balik dan sebagainya. Jadi
kalau Bapak menyampaikan pesan kepada Anda, lalu saudara menjawab, merespon pesan yang Bapak sampaikan itu dari Anda ke Bapak. Jadi komunikan dan komunikator bisa bertukar. Pertama kan Bapak jadi komunikator nih, menyampaikan pesan kepada Anda, ya kan? Biar saudara merespon dari Anda ke Bapak. Jadi Anda yang menjadi komunikator lagi, Bapak yang menjadi komunikator. Jadi saudara, mudah-mudahan dengan kita melatih berbicara dengan bentuk diskusi dan tukar pikiran, mudah-mudahan komunikasi kita berjalan lancar dan bagus dan menjadi kebiasaan. Dan Bapak harapkan di pertemuan kita awal ini, komunikasi yang kita sampaikan sedapat mungkin adalah komunikasi yang komunikan, yang bisa komunikasi yang komunikatif. Artinya pesan yang kita sampaikan itu bisa dengan mudah diterima oleh orang lain. Jadi kalau saudara misalnya berbicara di desa, ya berbicaralah dengan bahasa desa itu. Kan ada mentang-mentang kita mahasiswa berbicara bahasa mahasiswa edukasi dan ya baru saja. Orang desa tidak ngerti. Jadi pesan tidak sampai itu berbicara bahasa. Juga saudara-saudara misalnya, saudara menyampaikan pesan lewat bisnis. Anda bikin toko, kan? Itu bikin toko biasa bikin mere ya. Bikinlah mere itu baik bentuk maupun warnanya yang kira-kira orang membaca itu gampang menangkapnya. Jangan Anda bikin pula mere toko saudara itu dengan huruf yang berseri-seri gitu. Jadi bikinlah huruf yang gampang orang membacanya. Dari jauh sekilasnya, bisa toko Dora. Sambil lewatnya orang bisa baca. Jadi Anda buat dengan toko merahnya dengan huruf yang ini bagi bunga-bunga, susah bacanya. Nah, makanya Anda bikin tulisan yang gampang membaca sehingga tulisannya itu menjadi tulisan yang komunikatif, orang gampang mengerti. Jadi saudara kalau berbisnis sudah begitu, Anda buat sesuatu menjadi pesan saudara, baik melalui tulisan maupun melalui lisan saudara sendiri, sehingga orang membaca, orang yang menerima pesan itu mudah mengerti, gampang mengerti, dan memahami apa makna yang terkandung dalam pesan. Oke, saudara, ada kira-kira yang ditanyakan? Saudara, di pertemuan kita pertama ini cukup sedemikian saja dulu saudara. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mendalami lebih jauh tentang mata kuliah kita komunikasi bisnis ini, sehingga harapan kita ke depan ini bukan hanya menjadi sebagai ilmu bagi saudara, tapi juga menjadi suatu kebiasaan habit bagi saudara dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Demikian saudara, kalau tidak ada pertanyaan kali ini, mudah-mudahan di depan kita mulai berdiskusi di pertemuan kedua dan selanjutnya. Bapak akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermakna, berarti dan menjadi ilmu bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.